Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat pagi menjelang siang. Jumpa kembali bersama Riki Bibisan. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Riki hadir kembali untuk menemani Anda nih Sobat Citra setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 kita ada spesial talk show ya bersama Puskesmas Wonosobo 1 di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Dan tentunya kita bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya Sobat Citra. Dan Riki juga menyapa nih untuk yang lagi dengerin via streaming di jogjastreamers.com dimanapun berada, selamat bergabung bersama kita ya. Soalnya kita sudah kehadiran ada Ibu Ika nih, ya, Ibu Ika Nita. Ya. Sehat Bu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mas Riki juga sehat. Iya, alhamdulillah makin sehat. Aduh, sehat terus. Ya, insya Allah diparingin sehat. Amin, ya Bu. Selalu berpikir positif ya Bu. Betul. Iya, oke. Hari ini kita untuk temanya nih pemberian makanan tambahan atau PMT Bu. Iya, ini betul. Juga sebuah program Betul. Iya, mungkin bisa dijelaskan dulu Bu Ika tentang pemberian makanan tambahan atau PMT ini. Iya, jadi gini Mas, kalau idealnya itu kalau anak-anak kita atau balita kita itu kan pengennya itu tumbuhnya sesuai dengan usianya. Untuk lebih memudahkan kita pantau, pakainya itu Mas KMS atau buku KIA yang pink itu. Oh ya. Nah di situ setiap orang tua pasti pengen anaknya itu timbangannya atau panjang badannya itu tek naik itu sesuai dengan yang ada di kurva itu. Tapi kan dari sekian banyak balita pasti ada yang tidak bisa tumbuhnya mengikuti sesuai dengan kurva pertumbuhan. Nah itu makanya di situ butuh suatu upaya untuk mengembalikan grafik atau grafik pertumbuhannya bisa sesuai dengan usianya. Nah, istilahnya kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang semestinya. Karena memang banyak fenomena di lapangan yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan balita itu, bayi atau balita mengalami status gizinya tidak sesuai dengan keinginan. Yang pertama ya Mas, karena asupan makan yang tidak seimbang zat gizinya. Kemudian ada juga karena penyakit infeksi yang diderita oleh anak itu. Nah, kemudian juga ada sosial ekonomi nih Mas. Ini kayak klasik ya Mas, tapi itulah faktanya. Itulah faktanya yang di lapangan ya. Yang lainnya lagi juga kebersihan lingkungan itu juga mempengaruhi. Kemudian pengetahuan orang tua. Kemudian yang terakhir adalah disabilitas atau mungkin ada kelainan-kelainan yang dialami oleh anak itu sehingga dia mempersulit dia untuk mendapatkan asupan gizi. Nah itu beberapa hal yang mempengaruhi status gizi Mas. Iya, ini PMT atau pemberian makanan tambahan itu makanan tambahan yang bagaimana sih Bu ini biasanya? Ini apakah khusus untuk bayi atau bisa lansia juga Bu? Iya. Tujuan untuk PMT sendiri itu adalah meningkatkan status gizi ya Mas. Status gizi. Ya, yang selama ini dilakukan oleh Puskesmas itu untuk menaikkan status gizi balita, status gizi ibu hamil, balita dan ibu hamil. Karena mereka merupakan penyumbang nanti menjadikan sumber daya manusia yang optimal. Kalau untuk lansia itu mungkin fungsinya adalah untuk meneruskan kehidupan supaya mereka bisa secara mandiri, bisa berdiri sendiri. Tapi tujuannya sudah beda lagi, seperti itu. Iya. Tapi ini yang paling ditujukan nih pada ibu hamil dan balita ya Bu ya. Iya betul Mas. Apalagi ini untuk mencegah stunting juga ya Bu ya. Betul. Gimana Bu ngomong angka stunting di Wonosobo Bu? Bisa nyinggung sedikit. Iya, ini angka stunting di Wonosobo itu naik turun. Kenapa naik turun? Karena balita-balita kita banyak yang belum menimbangkan berat badannya atau tidak ke posyandu dengan berbagai macam alasan. Jadi angka pastinya itu tidak bisa kita ambil secara pasti Mas Riki, karena ya
bagaimana kita bisa tahu anak itu stunting atau tidak kalau dia tidak datang untuk ditimbang, diukur berat tinggi badannya. Ya itu, jadi angka bulan ini dengan bulan depan bisa naik, bisa turun. Itu masih menjadi tanda tanya, naik apa enggak ya, karena memang kalau beda kalau setiap bulan bisa 100% datang, itu kita bisa ambil kesimpulan oh naik, oh turun. Tapi karena kita masih balitanya masih ada yang mungkin diajak kemana gitu, tidak tercover timbangan ataupun tinggi badan. Terus gini Mas, kemarin juga faktanya adalah balita-balita yang tidak hadir itu ada ibu kader yang datang ke rumah untuk mengukur, ada juga yang dicari tidak ketemu. Akhirnya ibunya mengukur sendiri. Lah mengukur sendiri itu hasilnya nuwun sewu tidak berarti bagaimana tetapi memang untuk mengukur tinggi badan balita itu butuh jam terbang yang tinggi kan. Nggak asal-asalan ya Bu ya. Tidak bermaksud bagaimana ya Mas, seperti itu. Iya, oke. Iya, untuk pemberian makan taman sendiri Bu ini mungkin banyak juga manfaatnya tentunya itu para balita Bu. Iya, jadi yang pertama manfaatnya PMT itu adalah tentu saja meningkatkan status gizi sesuai dengan tujuannya ya Mas. Nah, dengan mereka mendapatkan PMT yang dimasakkan oleh Bu Kader, si ibu itu akan mengetahui, oh lah wong mengkoyo ngene loh, janjane saya pun juga bisa bikin. Nah, meningkatkan status gizi balita, kemudian mencegah stunting, kemudian membantu balita tumbuh secara optimal, tumbuh berkembang ya. Kemudian yang tadi saya sampaikan juga memberikan pelajaran bagi ibu itu sendiri. Oh ternyata seperti ini. Jadi edukasi yang tidak secara langsung bunyinya tidak jenengan harus bikin ini, tapi ibu akan walah jebulnya dari bakwan bisa dimodifikasi ditambahkan potongan daging dari pergedel kentang yang biasa dibikin bisa di situ dimasukkan daging cincang. Nah, seperti itu Mas. Oke, jadi manfaatnya banyak sekali ya Bu ya. Dan ini biasanya untuk PMT-nya sendiri Bu ini yang didapatkan apa aja sih Bu? Jenis makanannya yang apa aja gitu? Iya. Banyak ya Mas, banyak sekali. Ini sebagai contoh saja bisa mungkin sup sayuran. Ibu-ibu balita yang mungkin mendapatkan PMT berupa sup itu silahkan tidak nunggu makan siang, langsung pada saat itu diberikan dimakan saja. Jadi memang tujuan PMT itu tidak untuk menggantikan makan utama, jadi memang harus dimakan saat itu juga. Kalau yang di lapangan kami ya Mas, misalkan seperti tadi saya sebutkan ada bakwan sayur ayam, ada rolade tempe loh Mas. Kita penasaran ya, rolade daging sapi, daging ayam, ada somai, ada otak-otak. Itu terus ada yang isinya udang. Jadi kami tuh ada telurnya, ada ayamnya, ada sapinya, ada udangnya. Pokoknya mengandung gizi-gizi gitulah ya Bu ya. Yang protein hewani ya. Oke. Seperti itu. Iya, oke. Ini untuk ibu hamil sama balita ini tentunya beda ya Bu ya dapatnya ya Bu ya. Oh, kami samakan. Kami samakan, cuman porsinya saja yang double. Jadi kalau dari balita itu 1 kali PMT kalorinya kurang lebihnya berkisar antara 150-an. Nggak mesti, kadang nyampe 160 sampai 170. Tapi kalau untuk ibu balita ya di atas 200. Di atas 200 ya. Oke, dan ini untuk PMT-nya sendiri ini gratis atau gimana Ibu? Iya, disampaikan ke sasaran itu tidak ada tidak membayar Mas, karena memang itu sudah ada sumber dananya, baik dari pemerintah desa, kelurahan, ataupun dari kementerian, ataupun ada CSR juga. Dari PKK, banyak juga ya, lumayan ya. Banyak sumbernya. Iya, oke. Untuk sasarannya Bu ini untuk balita tuh dibatasi nggak sih umur berapa sampai berapa? Yang ibu yang sedang hamil berapa bulan sampai berapa kayak gitu? Kalau untuk balita itu yang jelas
kami upayakan di atas 6 bulan nggih Mas. Di atas 6 bulan ya. Karena kalau 0 sampai 6 bulan itu kan harus murni ASI saja. Kemudian untuk penanganan stunting ini memang kami upayakan semaksimalnya di bawah 2 tahun Mas. Di bawah 2 tahun? Ya, karena perbaikannya itu akan signifikan manakala diterapi atau diberikan PMT itu sebelum usia 2 tahun. Sebelum usia 2 tahun. Ya, kalau di atas 2 tahun bisa, akan tetapi kurang efektif. Nah, seperti itu. Jadi memang non sewu agak pilih-pilih usia. Iya, sasaran ya Bu ya. Kemudian juga gini Mas, dipastikan balita itu sehat dulu. Sehat dulu ya. Ya, kalau misalkan ada kelainan-kelainan sebaiknya diselesaikan dulu. Misalnya ada pengobatan atau ada masalah infeksi yang lain, ya diobati dulu. Karena seberapapun kita memberikan makanan tambahan, kalau balitanya ternyata maaf ada TBC atau ada ISPA atau infeksi-infeksi kecacingan atau infeksi saluran kemih, itu kurang efektif, ya naiknya susah gitu loh. Jadi memang harus diselesaikan dulu. Iya. Oke, ini biasanya berapa lama sih Bu pemberian PMT ini? PMT, ya. Kalau untuk PMT kita berikan macam-macam ini Mas. Kalau untuk ibu hamil dan balita gizi kurang, gizi kurang itu juga ada macam-macam kriterianya Mas. Iya, itu ibu hamil 120 hari. 120 hari. Kalau untuk balita gizi kurang itu 60 hari. 60 hari ya, 2 bulanan ya. Untuk balita yang berat badannya kurang itu 30 hari. Ya. Untuk balita yang T atau tidak naik selama 2 bulan berturut-turut ini ada 14 hari. Ya, jadi berbeda kasusnya, akan berbeda pula penyelesaiannya, seperti itu. Kalau di lapangan Bu selama ini gimana nih Bu? Keadaan lapangan untuk di Wonosobo Bu, yang mungkin di lapangannya Ibu. Iya, jadi ada yang memang sudah diberikan PMT itu stuck angkanya. Oh ya, beratnya di situ saja. Tingginya di situ saja. Jadi non sewu memang apa ya? Kita untuk sampai memastikan itu PMT-nya habis atau tidak itu kita ada kendala. Nggih, jadi mungkin kalau ditanya wingi nganune entek pora gitu kan, entek gitu lah. Tapi kan kita nggak tahu nggih faktanya. Iya, enteknya dimakan siapa? Iya, karena begini, yang kami pernah tahu itu dia punya adik. Balita yang menjadi sasaran itu punya adik atau dia punya kakak yang usianya 11-12 bulan. Jadi dibagi dong. Aku minta ya gitu. Oh, ada juga ini yang ibu hamil itu harus mendapatkan PMT, tapi dia juga punya balita. Jadi akhirnya paran karo ibu ya gitu. Gitu. Apalagi enak-enak ya kan. Iya, jadi itu berarti dimakan di rumah Bu, nggak maksudnya di situ aja gitu? Di rumah. Di rumah ya. Karena kalau dulu pernah ada dimasakkan di suatu tempat, dibawa juga ke suatu tempat, di situ makan bareng-bareng. Tapi begini, kita pertimbangan teman-teman juga kan tidak semua ibu itu sempat di waktu yang sama gitu. Jadi memang pada akhirnya diantar ke rumah ya kita sih positive thinking bahwa mereka mau menghabiskan PMT ini, akan tetapi kendala di lapangan tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Kadang gini Mas, kadang ibu hamil cenderung lebih mudah karena dia paham. Tapi kalau untuk anak-anak itu non sewu ibunya orang gelem gitu, orang gelem lah kayak ngene kayak gitu. Ya sih macam-macam ya Mas, macam-macam kayak gitu. Iya. Oke, Bu Ika, kita jadikan dulu ya. Siap. Oke, habis ini kita bahas lagi nih Sobat Aci tentang PMT ya, pemberian makanan tambah. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM. Wonosobo banget. Lebih suka dengar radio atau aplikasi streaming musik? Kalau saya sih lebih senang dengar radio ya, karena lebih ada human touch-nya. Terus ada penyiarnya yang menghibur dan ngasih banyak info penting di dalamnya. Lagunya juga bisa diatur langsung kok sama musik directornya. Otomatis library lagunya udah lebih banyak dan komplit. Jadi ngasih efek surprise yang lebih asik. Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa
Pasang iklan di radio. Citra FM, sarana promosi paling pas untuk Wonosobo dan sekitarnya. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung. Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu. Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu. Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala jadi reda. Minum Ultra Flu. Minum Ultra Flu. Flu memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Minum Ultra Flu. Flu-nya reda, lega rasanya. Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Halo, saya Mila. Saya dari Tanjung Pinang. Saya dengar radio. Halo, saya Yeni dari Serang. Saya dengar radio. Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio. Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio. Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio. Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio. Saya Rita Rianti dari Jember. Saya dengar radio. Saya Yon Ceker dari Pati. Saya dengar radio. Saya Paimo dari Ranuyasol Lumajang. Selalu dengar radio. Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Citra FM, sarana promosi paling pas untuk Wonosobo dan sekitarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu RT, ibune ono ora, Pak? Anak kae nang jero, ambeyane kumat maning. Padahal wis berobat nang ndi bae. Tapi urung ana hasilnya, Bu. Walah, Pak Dirman, nek ambeien ya kudune periksa ning pengobatan ambeien. Apa ana pengobatan ambeien nang Wonosobo? Ono, Pak, nek adek ngalor gedung Golkar Wonosobo lho. Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya baru terasa panas, BAB tidak lancar, dubur terasa panas atau gatal, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Bila Anda mengalaminya, jangan tunggu lama-lama. Segera datang ke pengobatan natural Zainal Abidin, spesialis penyakit ambeien atau wasir tanpa operasi dan injeksi. Pengobatan natural juga menangani terapi kejantanan pria seperti lemah syahwat, impoten, ejakulasi dini, sipilis, dan asam urat serta saraf kejepit. Pengobatan natural Zainal Abidin berani memberi garansi 3 hari minum obat tidak ada perubahan, obat kami ganti dan biaya gratis. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Insya Allah cukup 1 kali pengobatan. Dengan izin Allah sudah banyak penyakit ambeien yang sembuh melalui perantara pengobatan natural Zainal Abidin yang beralamat praktek di Jalan Tumenggung Jogonegoro, kilometer 3 Sapen Wonosobo, Desa Sarimulyo, Karanggodang, RT 1 RW 2. Sasaran ke utara gedung Golkar kurang lebih 50 meter. Lihat papan nama pengobatan natural. HP 0852 1731 2363. Kesembuhan Anda prioritas kami. Dek, wis seminggu aku ora. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Citra FM, sarana promosi paling pas untuk Wonosobo dan sekitarnya. Citra FM. Citra FM Wonosobo. Myself to sleep at night.
thought love had to hurt to turn out right, but now he's here. It's not the same. It's not the same. He fills me up. He gives me love, more love than I've ever seen. He's all I got. He's all I got in this world, but he's all the man that I need. And in the morning when I kiss his eyes, he takes me down and rocks me slow. And in the evening when the moon is high, he holds me close and won't let go. He won't let go. He fills me up. He gives me love, more love than I've ever seen. He's all I got. He's all I got in this world, but he's all the man that I need. Dari Jalan Masukan Ronggolawe 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Bibisana. Dan kita masih di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1. Dan kita juga masih bersama Ibu Ikanita ya Bu ya. Masih semangat ya Bu ya. Oh harus. Iya. Ini kita masih bahas tentang pemberian makanan tambahan ya Bu nggih. Iya. Ini juga tentunya salah satu yang diberikan ini pastinya adalah yang mengandung itu ya Bu ya, hewani tadi gitu ya. Protein hewani ya, kayak betul. Telur gitu kan, ikan dan sebagainya. Betul, mungkin bisa dijelaskan Bu, ini kenapa harus telur ataupun ikan gitu ataupun daging? Oh ya, sedikit kita ulas. Jadi begini Mas, sumber protein hewani antara lain adalah telur, ikan, daging ayam, daging sapi, bisa udang juga. Juga susu. Nah, susu itu kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, susu kan jadi penyempurna tapi sekarang tidak. Jadi susu itu termasuk sumber protein hewani. Nah, kemudian kemarin itu sempat kita ada program juga 1 hari 2 telur untuk anak-anak kita. Nah, kenapa telur? Telur itu relatif lebih mudah. Tadi seperti yang di awal ya Mas, kita memberikan PMT kan salah satunya juga untuk mengedukasi ya. Nah, edukasi dari telur itu adalah dia
nanti seandainya PMT sudah selesai, dia bisa beli sendiri. Nah, beli sendirinya bisa ngecer. Ya, telur itu kan kurang lebihnya 1 butir kurang lebihnya 50 gram. Iya. Tergantung besar kecilnya. Nah, kalau 2 itu ecerannya berapa ya satu ya? Ya satunya sekitar 2.500-an lah Bu, 2.000 sampai 2.500. Itu maksimal. Ya. Kita bayangkan kalau kita beli daging ayam 5.000 gitu, kira-kira bakulnya marah-marah nggak? Bisa jadi. Iya gitu. Apalagi daging sapi, Pak, beli daging sapi 5.000 dikasih berapa? Iya. Nah itu sumber gizi yang nilai biologisnya tinggi, penyerapannya bisa maksimal dan mudah dijangkau adalah telur. Telur ya. Di warung-warung terdekat, nek telur pasti ada. Dan bisa ngecer satu, bisa dibeli 1, 2. Bisa. Benar. Itu mengapa telur? Kemudian kandungan gizi telur itu yang kita ambil manfaatnya adalah proteinnya. Kalau kita lihat kebutuhan gizi balita sendiri itu kisaran antara 1 sampai 3 tahun itu 20 gram protein. Kemudian untuk 4 sampai 5 tahun itu kisarannya di angka 25 gram proteinnya kebutuhannya. Nah, kita telur ya, kita lihat untuk protein telur itu 2 butir kurang lebihnya kan 100 gram ya Mas. Iya. Itu kurang lebihnya ada 12,4 gram dari kebutuhan 20-an tadi. Berarti dia sudah menyumbang separuhnya loh ya. Nah saya yakin Bapak Ibu di rumah juga mampu untuk menyediakan makanan-makanan utama yang lain. Nah ini telurnya sebagai makanan tambahan. Saya rasa kalau memang balitanya mau untuk mengkonsumsi 2 butir telur sehari itu merupakan sumbangan yang wow banget seperti itu loh. Tinggal bagaimana si ibu itu satu mantep dulu, yakin bahwa itu memang napa nggih kita anak-anak mau, kita pun mampu untuk mengolah. Nah ini Mas Riki kita bandingkan dengan daging ayam. Daging ayam itu per 100 gramnya itu 18-an gram proteinnya. Daging sapi kurang lebihnya 26 graman. Kalau ikan memang banyak nih. Kalau ikan ya sekitar 45 graman lah per 100 gram ikan dagingnya ya, nggak sama tulangnya. Nah dari sekian macam harapannya sih kalau bantuan atau bukan bantuan ya, mohon maaf, kalau makanan tambahannya itu telur, wah itu sudah sangat bisa membantu 2 telur sehari. Tapi memang kendalanya ibu-ibu itu ada yang sudah napa nggih kayak underestimate sebetulnya. Sudah underestimate dulu nih. Enduk ngoten. Nah, kemudian dari situ, dari underestimate tersebut dia tidak ada upaya untuk bisa bicara nih 2 butir telur tuh bisa masuk ke lambung anak saya. Nah, harusnya kan punya pikiran yang seperti itu. Nah, kalau memang misalnya nih si ibu kesulitan untuk memberikan telur. Bisa juga sih digantikan dengan 1 ons daging ayam, 1 ons daging sapi atau 1 ons ikan, seperti itu. Makanya saya eman-eman sekali kalau ada telur kok tidak dimanfaatkan. Seperti itu sih Mas Riki, nggih eman-eman lah. Eman-eman ya. Apalagi ini udah disediakan dan gratis pula ya Bu ya. Oke, jadi ada telur, ada daging juga ya Bu ya, tadi disebutkan ya. Gitu ya Sobat Headset. Jadi harus harus dimakan gitu ya Bu ya. Dan benar-benar kalau misalnya dikasih 2 ya emang harus dimakan 2 gitu ya. Oke, untuk pemantauannya sendiri gimana sih Bu untuk PMT ini di tempatnya Ibu Ika nih? Iya, jadi kalau pemantauannya itu satu bisa melalui lisan. Melalui lisan itu adalah ibu kader yang menyampaikan PMT bisa menanyakan kepada ibu balita, piye Mbak,
dimaempora gitu-gitu. Nah, ya sudah gitu. Terus dimaem tapi pinggir ora entek. Nah, solusi untuk tidak habis Ibu itu kan kering ngoten nggih. Biasanya memang berupa lauk seperti itu bisa dimakan 2 kali Mas Riki. Jadi dan dimakannya itu jam-jam segini nih, jam-jam tanggung Jam-jam gitu tanggung ya. Mungkin 1 potong, nanti sore asar bisa selain makan yang Ibu bikin bisa pokoknya waktunya di luar jam waktu makan. Itu fungsinya itu. Iya, oke. Ini untuk telurnya sendiri Bu, ini dimakan sama nasi atau dimakan gitu aja Bu? Kalau bunyinya adalah makanan tambahan, maka dia bisa berdiri sendiri. Oh, gitu ya. Kayak gini, misalkan dalam sehari si balita menggantungkan dapatnya itu. Otomatis ya tetap kurang. Nah, fungsinya ini kan tambahan. Jadi ibu bapak masak seperti biasanya. Nah, nanti adik mendapatkan makanan tambahan di luar waktu makan. Snacknya diganti itu. Jadi untuk snack-snack yang tidak berkalori atau tidak berprotein kayak yang non sewu kletik-kletikan yang di warung tidak merendahkan tapi kita tetap membandingkan dengan yang nilai gizinya lebih bagus. Silahkan jam-jam tanggung godoki telur atau buat telur dibikin apa gitu ya, macam-macam gitu ya Bu ya. Kita kan juga bisa ada bakwan betul. Isinya daging ya kan, betul. Isinya udang. Nah ini kalau misalnya ya Bu ya, ini untuk buah dan sayur itu juga termasuk tambahan nggak sih Bu? Iya, jadi untuk buah dan sayur itu jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah nasi. Jadi kalau buah dan sayur itu untuk kita aja lah Mas, untuk kita yang sudah seusia ini karena kita butuh antioksidan. Iya. Tapi untuk balita-balita sebetulnya itu hanya berupa pengenalan, pengenalan bahwa mereka nantinya tidak asing lagi untuk mengkonsumsi buah. Semua buah dan semua sayur, tapi tidak menjadikan pernah ada cerita gini. Iya, gimana malah buah itu jadi sarapan. Iya. Wah, tadi pagi tak bikinin pure alpukat. Aduh, pure alpukat buat ibunya saja gitu. Atau nanti kalau ketemu buah itu diberikan di jam selingan nggak apa-apa. Selingan paginya pure alpukat, nanti selingan sorenya yang berprotein kayak gitu. Atau pure alpukatnya namanya juga pure ya, nggak dimodif apapun. Iya, yang jelas yang paling bagus ini ya itu ya Bu ya, yang hewani itu ya Bu ya, tadi ya disebutkan ya. Oke, nah untuk kendala Bu paling sering dijumpai di lapangan tentang pemberian makanan tambahan ini apa sih Bu di Wonosobo Bu? Iya, kendalanya adalah beberapa karena kesibukan itu kami atau tim kami mengantarnya mungkin terlalu sore atau mendekati jam makan. Akan tetapi kalau ibu tahu fungsinya, maka jam berapapun hadir itu akan diberikan di waktu selain jam makan. Kemudian kendalanya itu adalah anak tidak suka. Nah, anak tidak suka itu kita kembalikan ke fungsi seorang ibu, bahwa ibu harus paham fungsinya PMT itu untuk apa, fungsinya makanan untuk apa. Kalau ibunya paham, itu tidak akan menyepelekan. Bicara nih harus masuk nih ke perut anak saya. Nah, terus apalagi ya? Kendalanya memang kita berbatas waktu. Bekerja dengan waktu. Ya, berbatas dengan waktu, dengan kesibukan karena nuwun sewu ibu-ibu kader yang mengelola itu juga tidak murni hanya sebagai kader. Ya, beliau-beliau itu ibaratnya pahlawan tanpa tanda jasa itu ya. Waduh, luar biasa. Bersedia mengolah, belanja, dan dia harus ada pekerjaan pokok yang memang harus dia laksanakan adalah mungkin sebagai ibu atau sebagai
punya dagangan atau apapun. Ibu rumah tangga yang ngurusin rumah, anak-anak, suami betul. juga ya kan Bu ya. Waduh, luar biasa sih kader-kadernya ya Bu ya. Oke. Nah, ini untuk biasanya Bu nih selain faktor makanan gitu ya, nih supaya bisa mencegah stunting dan mungkin gizi buruk dan mungkin hal-hal yang lain yang mungkin kurang bersih nih apa aja nih Bu? Iya, jadi ibu-ibu bisa selain dari makanan itu yang perlu kita perhatikan adalah anak biasanya kadang sok makan sendiri atau didulang. Nah, ini juga kebersihan tangan anak, kebersihan tangan pengasuh ya. Kemudian kebersihan alat makan. Jangan sampai alat makannya masih ada sisa-sisa makanan kemarin ya. Kemudian di lingkungan kita Mas Riki itu masih banyak kita temukan lalat-lalat yang ada di rumah. Kemudian masih ada non sewu tikus. Nah, kalau tikus sudah masuk ke naik ke meja makan, aduh rasanya sudah hilanglah makanan hari itu. Nggak tegel, kita mau makan udah nggak tegel. Kemudian bahan bakunya Mas Riki, harapannya apapun yang kita sajikan itu betul-betul fresh. Ya contohnya bukan ayam tiran lah atau ikan yang sudah tidak segar. Kemudian ini keamanan alat-alat saji atau alat-alat makan. Mas Riki kalau punya wajan yang sudah tompel nggak usah dipakai lagi. Atau wajan yang lapisan teflonnya harusnya ada teflonnya kok sudah tidak ada. Berarti itu sudah menyentuh bagian yang memang tidak boleh disentuh, tidak boleh nanti akibatnya ya ke masa depan ya. Kemudian tubuh ya. Ya betul. Terus sendok-sendok yang sudah ada luka-luka atau piring yang lecet-lecet enggak usah dipakai lagi, enggak usah eman lah. Kemudian hindarkan anak dari paparan rokok. Kemudian kalau ada yang batuk-batuk atau kita tahu dia sedang sakit, ya dijauhkan, takutnya akan ketularan. Kemudian silahkan setiap bulan datang ke Posyandu. Nah, ini penting nih ya Bu ya. Kesehatan anak itu paling ringan, paling gampang dititeni adalah pada saat timbangannya naik. Begitu tidak naik itu pasti ada sesuatu di diri anak itu. Itu nek ibunya mudeng. Jadi wah kok rate bilang posyandu, alah paling orang muda lah, itu ibu kan berarti sudah tidak punya mindset untuk tahu kesehatannya. Iya, karena itu juga penting ya Bu ya. Betul. Selanjutnya Mas, ini baca buku KIA sampai selesai. Sampai selesai nih. Di situ tuh banyak ilmunya dari ibu hamil sampai dengan anak nanti usia. Berarti nggak cuma sekedar buku aja ya Bu ya. Harus katam itu. Iya, Kemudian ibu menjadi ibu yang smart. Caranya adalah banyak membaca, nek mboten kok bermaos nggih mendengarkan seperti yang kita bahas kali ini ya Mas. Iya benar-benar. Dan bisa melihat referensi, bisa lihat YouTube atau benar banget. Yang sumbernya terpercaya. Ya daripada buat scroll yang nggak penting, mendingan smartphone-nya nih buat cari-cari informasi tambahan ya Bu ya. Apalagi kan juga ini ada juga anak yang mungkin ketika diberi makanan tambahan nggak mau Bu ya. Nah ini biasanya apa sih yang harus dilakukan sama orang tua Bu nih? Mungkin tips dari Ibu Ika. Jadi gini, anak-anak itu sebetulnya bukan nggak mau, tapi dia pilih-pilih makanan yang tadi kita bahas pada saat off air gitu ya Mas. Ya kita kan ada anak yang nggak mau nasi. Untuk anak-anak yang tersebut, apabila kita menemukan seorang anak yang tidak mau makan ini, makan itu, kita lihat status gizinya, apakah mencukupi, karena sumber-sumber karbohidrat tidak hanya nasi, demikian juga dengan sumber-sumber protein, tidak hanya telur, tidak hanya akan tetapi bisa dari sumber yang lain. Akan tetapi juga ibu perlu juga seorang ibu itu tetap mengenalkan bahan makanan yang mungkin anak tidak mau tapi itu fungsinya sangat bagus ya. Sekarang ibu perlu tahu fungsinya protein ya. Kalau dulu Mas Riki pernah ndak misalnya jatuh nih, jatuh nyenyeh gitu, orang kena mam sing amis-amis, nah padahal itu salah. Itu salah ya Bu ya, mitos ya Bu ya.
nanti Oke. jadi berkoreng atau bagaimana. Iya. Yang menyebabkan korengan atau lukanya lebih parah itu sebetulnya adalah higien sanitasi diri atau lingkungan kurang sendiri. bersih. Ya. Sementara fungsi protein itu adalah menggantikan sel-sel yang rusak dan membangun sel-sel yang baru. Makanya dari sisi penanganan stunting kita fokuskan ke protein hewani karena lebih mudah diserap dan fungsinya itu nanti tumbuh tinggi kan membutuhkan sel-sel yang baru. Yang baru ya. Iya, Oke. intinya adalah ketelatenan ibu. Mm. Bagaimana menyikapi anak picky eater. Kalau misalkan tidak diupayakan dari luar, misalkan ibu beli sendiri, silahkan sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Akan tetapi kalau ini sudah menjadi program, kita kan nggak bisa milih. Iya. Kemarin juga ada ibu-ibu yang bilang gini, Bu, kenapa itu nggak ayam kriuk aja gitu? Yang jenengan mau 120 hari makan itu, ya enggak juga sih Bu lah ya makanya itu. Makanya apa yang ada itu sudah kita sesuaikan dengan teksturnya ataupun kandungan gizinya. Oleh karena itu piye carane ayo kita habiskan makanan itu toh juga nanti imbasnya akan menyehatkan anak-anak bapak ibu semuanya kayak gitu. Apalagi untuk ibu hamil juga nanti bakal menyehatkan untuk ini ya Bu ya, janinnya Bu ya. Oh iya Mas, Ya. ibu hamil itu yang sudah melahirkan rata-rata yang kami yang mendapatkan PMT itu anaknya itu berat lahirnya di atas 2,5. Wah, lumayan Ya, ini. itu Bagus ya Bu ya. Sudah tidak BBLR. BBLR itu adalah berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah. Sudah rata-rata sudah di atas 2,5 dan panjang badannya pada saat diukur sudah di atas 47 cm. Ya, itu Jadi emang nyata ya Bu ya manfaat dari pemberian makanan tambahan ini ya Bu ya. Iya. Oke. Dan sebetulnya sasaran kami tidak berdasarkan status ekonomi Mas Diki. Jadi nun sewu yang kemarin mendapatkan itu tidak selalu yang sosial ekonominya tidak mampu tapi memang kita kan nggak tahu, siapa tahu anaknya mungkin dengan polanya ibu yang non sewu mampu polanya sudah terbiasa seperti ini, tetapi anak mendapatkan pola yang berbeda. Oh, biasanya mama orang maring ini bukan yang seperti ini nih gitu ya. Kan tidak semuanya sempat Mas. Dia mampu kaya tapi waktunya habis. Iya. Kadang so nggak inget juga harus makan apa gitu ya Bu ya, maka diingetkan gitu. Sudahlah itu juga buat pembelajaran lingkungan di sekitarnya. Olah kayak kan baik oleh bedi tampak apa mana nyong kayak gitulah. Oke Bu Ika, pertanyaan terakhir Bu ini untuk masalah stunting ya Bu. Ini biasanya kalau di Wonosobo itu masalah stunting yang paling mungkin krusial gitu apa sih Bu sebenarnya kalau di Wonosobo tuh? Masalah stunting itu kalau kita membicarakan stunting itu kan membicarakan akhirnya pada tinggi badan ya Mas. Ya, tinggi badan atau panjang badan bayi. Permasalahan utama yang kami temukan di sini adalah pola asuh. Pola asuh. Ya. Ternyata. Satu, pengetahuan ibu. Ibunya dulu lah. Kalau bapaknya cuek, mungkin ibunya rame atau cerewet itu kan tetap akhirnya mengikut. Iya. Nah, ini pemahaman seorang ibu untuk ke depan anaknya bagaimana itu yang belum terbentuk di sini. Belum semuanya. Ada sih sudah yang peduli akan, tetapi memang belum semuanya. Intinya adalah pada ibu dulu. Belum maksimal pengetahuan ya, Bu, ya. ibu dimaksimalkan. Nanti dari situ akan muncul ide-ide kreatif untuk piye carane anak saya bisa berdaya upaya. Nanti kalau sudah tidak ada saya, dia mampu untuk bla bla bla. Itu yang harus ditanamkan kepada ibu dan keluarga. Iya, jadi orang tua ini penting sekali ya Bu ya. Oke, jadi harus banyak cari tahu nih. Mungkin kan semua kan juga sekarang punya HP ya Bu ya. Jadi bisa tuh searching ketika ketika hamil harus makan apa, harus gimana ya Bu ya. Oke, ini tanpa terasa Bu udah hampir 1 jam nih. Mungkin ada kesimpulan ataupun tentang tema kita hari ini Bu, monggo yang mau disampaikan. Iya. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa PMT atau makanan tambahan itu harus diberikan kepada sasaran untuk tepat sasaran untuk mengentaskan anak-anak kita di era nanti
yang kita ada bonus demografi ya Mas. Kita menjelang ke sana kita harus mempunyai generasi-generasi yang unggul dengan sumber daya manusia yang maksimal. Itu dimulai dari ibu hamil, dimulai dari balita untuk menjadikan Indonesia nanti pokoknya yang Indonesia emas ya Bu Indonesia emas. Itu dimulai dari keluarga kita. Kalau bukan keluarga kita ya mosok kita mengopeni keluarga yang lain. Dan kalau tidak sekarang kapan lagi? Iya, ayo semangat ibu bapak di rumah. Kalau ada kesulitan silahkan kontak dengan puskesmas terdekat. Insya Allah kami mungkin tidak bisa menentukan solusi, tapi bisa memberikan pilihan-pilihan untuk bisa menyelesaikan masalah. Iya, pokoknya jangan malu untuk bertanya ya Bu ya. Kunjungi saja puskesmas terdekat ya Bu ya. Apalagi untuk ibu-ibu yang sedang hamil kan, biar kita bisa benar-benar mengurangi stunting ya Bu ya. Betul. Supaya nanti bisa jadi Indonesia emas bukan Indonesia cemas ya. Kata-katanya bagus. Iya, oke. Bu Ika terima kasih ya udah datang Citra FM. Terima kasih. Sehat-sehat Bu Ika, selamat bertugas kembali. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Iya, demikian Sobat untuk TT Asar ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi untuk Kamis depan dan akhirnya Keep On Sobat Asri Forever. Sehari Ki Bibi Sana pamit, Ibu Ika juga pamit. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobat Citra, di Wonosobo dan seputarnya, pernah mengalami flu, pilek, atau sakit kepala? Pastinya bikin bingung dan mengganggu. Nah, walau banyak macam obat flu, Anda tidak usah bingung lagi. Segera minum Ultraflu. Flu, demam, sakit kepala jadi reda. Ultraflu, tablet obat flu meredakan gejala flu, seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu dapat menyebabkan kantuk. Jadi, perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Ultraflu, produksi Hanson Pharma. Sing nembe dilamar. Selamat ya. Makasih ya Nit. Bingung ki, durung pre-wedding, golek gedung, pusing. Lah kok malah kuwi sing dipikir. Calon pengantin iku kudu siap secara kesehatan, finansial lan psikologis. Apa meneh dhewe iku calon ibu. Sebelum nikah kudu cek kesehatan. Ojo nganti kurang gizi, kurang energi kronis, ojo anemia lan ojo terpapar asap rokok. Lah dirimu lan calonmu wis cek kesehatan durung? Durung. Mumpung isih ana wektu, download aplikasi LC Mil seko BKKBN. Isine persiapan calon pengantin ben dadi orang tua yang menghasilkan generasi sehat, cerdas, lan bebas stunting. Lah nek ternyata aku beresiko piye? Mosok ora entuk nikah? Yo entuk, tapi kan nek ngerti dhisik iso digolek solusine. Wah, apa iki? Yo wes tak sinau sik ben dadi orang tua hebat lan keluargane sejahtera. BKKBN, berencana itu keren. Pesan ini disampaikan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan didukung oleh 98.8 Citra FM Wonosobo. September tetap ceria, tetap dengar radio. Citra FM, Wonosobo banget. Duh, pagi-pagi kok udah ngelamun aja kak. Mikirin apa sih? Mantan ya? Adek, bisa aja. Udah agak zaman kali mikirin mantan, mikirin masa depan dong. Cie, tapi kepo juga nih.
Kakak lagi mikirin apa sih? Ini loh dek, kakak kan bulan kemarin daftar NPWP, tapi lupa nih untuk kewajiban pajak UMKM-nya itu apa ya? Oh itu, adik mah tahu kalau tentang kewajiban pajak Kak. Jadi untuk kewajiban pajaknya itu, pertama bayar pajak setiap bulan, tarifnya 0,5% kali omset per bulan. Yang kedua, lapor SPT tahunan setiap tahun antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Adeknya kakak kok pinter ya? Tahu dari mana dek? Kan adek kemarin sempet nganterin temen juga buat bikin NPWP, jadi tahu dong. Thanks ya dek, berkat adek kakak jadi tahu nih tentang kewajiban pajak. Ya, bagi Anda yang ingin membuat NPWP, membuat kode billing, laporan SPT atau konsultasi perpajakan, langsung saja datang ke KP2KP Wonosobo yang beralamat di Jalan Bayangkara nomor 8 Wonosobo Barat, nomor telepon 0286 321 121. Sekali lagi, 0286 321 121. Segala layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Pajak kita untuk kita, pajak kuat Indonesia maju. Tak perlu lagi kau gundah, tak usah lagi kau resah. Bila rindu romansa radio di kotamu, meski terpisah jarak dan waktu. Jogja Streamer solusinya kapan dan di mana saja. Jogja Streamer selalu ada. Jogja Streamer solusinya, langsung klik aja di websitenya. Jogja Streamer selalu ada, selalu ada. 98.8 Citra FM Wonosobo. Dengerin Jogja Streamers sekarang. 98.8 Citra FM Wonosobo.